Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kalian dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang layak dari hamba sahaya kalian, laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka ini fakir, ingat Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Dan masih banyak lagi ayat yang lain, hadis yang lain yang memerintahkan untuk menikah, jamaah. Dan menikah ini pasti memiliki hikmah. Tidak ada satu pun yang Allah ciptakan sia-sia. Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Allah menciptakan langit, bumi, hitam, putih, kaya, miskin, semuanya ada hikmah. Dan menikah memiliki hikmah yang begitu besar. Menikah memiliki faidah yang begitu besar sekali. Saya akan jelaskan beberapa hikmah menikah tersebut. Yang pertama adalah nikah merupakan salah satu bentuk kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Ar-Rum tadi sudah dibacakan oleh KUA kita, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian agar kalian mendapatkan as-sakinah, ketenangan, dan dijadikan rasa kasih dan cinta di antara kalian suami istri. Bulan, matahari adalah kebesaran Allah. Manusia, jin, malaikat, ini semuanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan menikah adalah salah satu bentuk kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita meremehkan masalah syariat menikah. Kalau ada orang mengatakan nikah ini syariat yang bisa kita undur, salah. Ini syariat yang tak penting, apalagi ada yang tidak mau menikah. Ya, ini mengingkari ataupun mengkufuri salah satu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi hikmah pertama, nikah adalah tanda kebesaran Allah. Yang berikutnya hikmah menikah. Menikah ini adalah sunnah para nabi, sunnah para rasul. Nabi SAW bersabda, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u, at-ta'attur, an-nikah, as-siwak. Dari Abi Ayyub, semoga Allah meridainya, berkata, Nabi SAW bersabda, 4 sunnah para nabi ataupun 4 sunnah para rasul. Yang pertama adalah memiliki rasa malu, kemudian suka memakai parfum, kemudian memakai siwak, dan menikah. Hari ini Mas Adrian, Pak Leni telah menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalau kita cinta Nabi, laksanakan sunnahnya. Apa di antara sunnahnya? Menikah. Makanya kepada yang bujang-bujang di sini, mana yang bujang? Ada yang bujang di sini? Atau ada yang mengaku bujang? Ya, yang bujang-bujang, yang gadis. Yang gadis, masih ada yang gadis di sini? Segerakan menikah. Karena menikah ini sunnah Nabi, sunnah Rasul yang harus disegerakan. Aku cinta Nabi, aku cinta Rasul, aku mengidolakan Nabi Muhammad. Itu tidak akan benar sampai seseorang itu menikah. Makanya pada orang tua yang punya anak gadis, yang punya anak bujang, segera nikahkan. Jangan dihambat-hambat, jangan di stop-stop, jangan diundur-undur. Apalagi sampai mengatakan, nanti kamu mau kasih makan apa anak orang? Ini tidak benar. Anak kalau sudah umurnya pas, sudah ada keinginan ingin menikah, jangan ditakut-takutin. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, kata Allah. Jika dia fakir, Allah berikan
memberikan dia kecukupan. Orang kaya itu biasanya setelah menikah, bukan sebelum menikah kaya. Betul tidak? Iya, orang sukses itu setelah dia menikah. Ya, walaupun dia miskin, dia fakir, punya penghasilan minim, insya Allah ketika sudah menikah, Allah akan cukupkan itu. Karena rezeki tadi bisa jadi Allah berikan karena kehadiran pasangan. Betul. Nah, jadi jangan takut untuk menikah. Dan orang tua jangan takut-takutin. Kamu belum kerja, kamu belum bisa cari uang secara mandiri, kebun kamu tak punya. Ini perkataan syaitan. Waswas syaitan yang nanti kalau dia hambat anaknya untuk menikah, ini bisa terjerumus kepada jurang maksiat. Jadi nikah sunnah para nabi. Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka dia bukan dari umatku, kata Nabi. Ingatlah ada salah satu kisah yang mana datang 3 orang laki-laki yang bertanya kepada istri Nabi SAW, kepada Aisyah, menceritakan bagaimana amalan Nabi SAW. Di antara mereka mengatakan, saya ingin membujang dan tak mau menikah agar saya fokus beribadah. Disampaikanlah kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah wa ana atazawwajun nisa. Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut dan orang yang paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi. Dan saya menikahi perempuan. Dan saya menikahi perempuan, kata Nabi. Di yang kedua ini hikmah pernikahan, bahwa menikah sunnah para nabi. Alhamdulillah mereka berdua ini telah melaksanakan salah satu sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, menikah ini merupakan bentuk penyempurnaan agama. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nisfad din, falyattaqillahi fil nisfil akhar." Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah, jika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, dan sempurnakanlah pada yang lainnya. Jamaah, hukum Allah begitu banyak, tapi menikah persentasenya adalah 50%. Yang bujang, yang gadis, rajin ibadah, haji, puasa, belum sempurna agamanya. Kenapa? Karena belum menikah. Seseorang dikatakan sempurna agama kalau sudah menikah. Alhamdulillah, Mas Adrianto dan Mbak Leni hari ini telah menyempurnakan agamanya. Inilah bukti nyata, bukti real, bukti konkret kalau seseorang itu telah menyempurnakan agama. Ada orang yang bujang, ahli ibadah, rajin salat, rajin qiyamul lail, puasa sunnah, puasa wajib dilaksanakan, menuntut orang dengan baik, tapi ketika menikah belum dilaksanakan, agama belum sempurna. Ingat ini. Karena kesempurnaan agama itu adalah di mana? Fin nikah, dalam nikah. Maka daripada itu, yang masih kuliah tidak mesti harus mengakhirkan nikah. Tunggu S1, S2, S3, tunggu mapan dulu. Salah. Segera sempurnakan agamanya. Alhamdulillah. Menyempurnakan agama di usia berapa tadi? 24, 23, 98, 97. Ya. Jadi semakin cepat, semakin bagus. Sehingga agama kita itu sempurna. Yang berikutnya, menikah merupakan mitsaqan ghalidha. Apa arti mitsaqan ghalidha? Ikatan yang paling kuat. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan bagaimana kalian mengambilnya lagi? Kalian sudah bercampur suami istri, dan sang istri telah mengambil ikatan yang paling kuat dari kalian, hai para suami. Menikah, Pak, Bu, adalah ikatan paling kuat.
Ikatan paling kuat bukan persahabatan. Ikatan yang paling kuat bukan rekan kerja. Ikatan yang paling kuat bukan kawan bisnis. Ikatan yang paling kuat bukan satu alumni, satu alma mater, bukan. Tetapi ikatan yang paling kuat di antara manusia adalah menikah. Ikatan yang paling kuat bukan pacaran, bukan ikhtilat, bukan kenalan dengan anak gadis orang ataupun dengan anak laki-laki orang. Itu bukan ikatan yang paling kuat. Bukan menyimpan fotonya, dilihat Facebooknya, tidak. Tapi ikatan yang paling kuat adalah nih seperti ini. Ya, aku nikahkan, aku terima. Ini ikatan yang paling kuat. Menikah ikatan yang paling kuat. Makanya anak-anak kita yang masih pacaran suruh bertaubat. Tidak ada pacaran dalam agama kita. Karena pacaran itu bukan ikatan paling kuat, tapi maksiat paling kuat. Ya, zaman sekarang itu sangat luar biasa. Campur baur antara laki-laki perempuan, istilah begitu luar biasa. Pacaran sudah menjadi kebiasaan. Ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar, ini pacaran sudah menjadi hal yang biasa. Padahal pacaran itu adalah maksiat yang kuat. Ya, ikatan yang paling kuat di antara manusia adalah menikah. Yang berikutnya, keutamaan menikah ataupun hikmah menikah, bahwa menikah sarana untuk mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Litaskunu ilaiha, kata Allah tadi. Ketenangan itu dengan menikah. Ketenangan bukan dengan ditelepon anak gadis orang, tidak. Ketenangan bukan dengan ditelepon istri orang, tidak. Atau ditelepon suami orang, tidak. Tapi ketenangan dengan menikah seperti ini. Banyak orang salah kaprah, salah memaknai. Ketenangan itu kita bisa kenalan dengan banyak perempuan. Ketenangan itu bisa kenal dengan banyak laki-laki, bisa koleksi cewek ini, cewek itu. Salah. Ketenangan adalah dengan menikah. Ya. Orang yang pacaran tidak ada ketenangan di situ. Demi Allah tidak ada ketenangan. Yang ada kesengsaraan yang ada. Kemudian berikutnya hikmah menikah, bahwa menikah ini sarana untuk mendapatkan anak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa inni mukathirun bikumul umam. Sesungguhnya aku bangga dengan umatku nanti yang begitu banyak di hari kiamat. Mudah-mudahan kedua insan ini semoga Allah berikan anak. Oh. Yang soleh, solehah, yang banyak insya Allah. Berapa kalian punya anak? Dirancang dari sekarang. Jangan dikit-dikit, harus banyak punya anak. Program pemerintah 2 anak cukup, ini program Yahudi. Enggak mesti kita hati ini. Ya, harus lebih dari 10 anaknya. Saya anak ke-11. Satu ayah, satu ibu, anak ke-11. 13 saudara kan. Dulu payah makan. Payah makan, payah. Jangan punya rumah, payah. Makan aja payah. Siang makan, malam tidak makan lagi tuh. Anak banyak. Sekarang ekonomi sudah mudah. Ya kan? Anak 3. Anak 4. Lemah namanya. Ya. Harus banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi dididik jadi yang soleh. Yang sampai nanti 5 anaknya, 4 pengajar sabu pula. 1 preman di pasar. Ini berbahaya. Ya. Harus banyak anak. Orang sekarang punya istri 4 aja, anaknya pun tidak sampai 10. Ya, nah, jadi kalau bisa 1 istri, anaknya 10 minimal. Harus kuat. Karena itulah nanti yang akan menjadi generasi harapan umat. Betul Pak? Atau iya. Jangan ada program punya anak 2 saja, 3 saja. Silakan kerja, silakan cari PT, silakan cari uang. Anak tetap banyak. Alhamdulillah anak saya 5 sekarang. Umur saya baru 31, anak saya sudah 5.
Insya Allah saya pengen anak minimal 10. Saya umur 20 sudah menikah. Ya, nikah yang pertama. Alhamdulillah sekarang 5 anak saya. Dan saya ingin punya banyak anak. Kita didik jadi penghafal Quran. Kita sekolahkan di An-Nahl. Ya, sambil promosi juga di sini. Ya. Iya, seperti itu. Jadi Mas Adrianto, Mbak Leni harus punya program KB, keluarga besar. Ya, bukan keluarga berencana, tapi keluarga besar. Ya. Itu adalah hikmah menikah jamaah, dan masih banyak lagi hikmah pernikahan. Sekarang nasihat saya kepada suami Mas Adrianto ya, dan kepada suami yang lain, yang lama atau yang akan menjadi suami nanti, dan terkhusus kepada Mas Adrianto. Hari ini kita melihat akad nikah. Sang ayah, ya, Pak Degimen, menyerahkan anaknya kepada Mas Adrianto. Mas Adrianto, ini bukan pilihan yang mudah. Ini butuh pertimbangan yang lama. Anak gadis yang sudah 23 tahun dididik, disekolahkan, dijaga, disayangi, hari ini diberikan kepada orang yang belum pernah kenal sebelumnya. Ini bukan pilihan yang ringan. Anak gadis diserahkan kepada orang. Ini butuh pertimbangan yang sangat matang sekali. Gak sembarangan orang tua menyerahkan anak kepada laki-laki. Maka pesan saya, yang pertama, ini adalah amanah dari Allah. Mbak Leni ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada Mas Adrian. Ingat hadis Nabi, Allah fil nisa, innama akhastumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian kepada Allah dalam hal wanita, istri maksudnya. Kamu mengambil perempuan itu dengan amanah dari Allah dan menjadi halal kemaluannya karena kalimat Allah Subhanahu wa taala. Aku nikahkan, aku terima. Ini adalah kalimat Allah. Jangan main-main. Akad nikah cuma 10 menit tadi. Tidak lama akad nikah, tapi amanah yang ada di pundak Mas Adrianto itu lama. Ya, Bapak-bapak, jalankan amanah ini. Yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, apakah sudah jalankan amanah dengan baik? Sudahkah dijaga amanah tersebut? Sudahkah dilaksanakan amanah tersebut? Istri amanah bagi suami. Akad nikah cuma 10 menit tadi. 10 menit payah itu. Tapi amanah di atas pundak suami itu bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan. Mudah-mudahan sampai nanti maut memisahkannya. Kalau tidak dilaksanakan amanah ini, hati-hati, kita menjadi orang yang munafik. Ayatul munafiqi salas, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah kalau diberikan amanah, dia khianati. Jangan sampai mengkhianati amanah yang telah Allah berikan kepada Mas Adrian. Jaga amanah ini. Ini yang pertama. Pesan yang kedua, dibawa, dipegang tangan istri, bawa ke surga. Digandeng tangan istri, bawa ke surga, hindarkan dia dari api neraka. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan istri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Tugas suami adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Tugas Mas Adrianto bukan hanya cari uang, bukan hanya belikan baju, bukan hanya buatkan rumah, tidak. Tapi tugas utama seorang suami adalah menyelamatkan istri dan anak-anak dari api neraka. Suami jangan harap masuk surga kalau istrinya bermaksiat kepada Allah. Ingat itu bapak-bapak. Jangan harap bapak-bapak masuk surga kalau istrinya masih jauh dari Allah. Istri tidak akan ditanya tentang maksiat suami, tidak akan ditanya.
Mbak Leni, mengapa Mas Adrianto dulu bermaksiat begini? Tidak akan ditanya istri. Tapi suami akan ditanya oleh Allah, mengapa istri tidak pakai jilbab? Mengapa istri tidak pakai kaos kaki? Mengapa istri tidak pandai mengaji? Mengapa istri bodoh? Mengapa istri tidak pandai jaga lisan? Suami akan ditanya oleh Allah. Ingat suami, hati-hati ini. Ya, akan ditanya oleh Allah. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, ibu-ibu tidak akan ditanya, mengapa bapak tidak sholat dulu? Tidak ditanya itu. Mengapa bapak tidak baca Al-Quran? Tidak ditanya. Tapi bapak, suami ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa istri tidak tahu hukum agama? Makanya kepada bapak ya yang masih punya anak gadis, carilah calon menantunya itu yang berilmu. Ya, yang berilmu cari. Jangan sampai kriteria di dalam mencari menantu itu adalah dunia. Ganteng enggak? Kan itu kadang-kadang apa kerjanya? Berapa juta penghasilan sebulan? Orang mana dia? Suku mana dia? Ini punya mobil enggak dia? Punya rumah enggak? Orang tuanya seperti apa? Ini nomor sekian. Yang pertama adalah berilmu enggak calon menantu saya ini? Dites baca Al-Quran. Jadi tes baca Al-Quran masa bilangnya. Nanti dites. Dites sholatnya. Harus seperti itu. Bapak yang punya anak gadis, ibu-ibu, kalau cari calon menantu, cari yang berilmu. Enggak, ya? Harus yang berilmu cari. Jangan hanya sekedar ganteng. Ganteng itu akan hilang dengan sendirinya. Ini bapak itu ganteng-ganteng semuanya. Saya yakin itu. Kayak Lee Min Ho semuanya. Ya, kayak Dude Herlino lah di Indonesia ini. Sekarang terus sudah 40 tahun, 50 tahun hilang gantengnya. Ya, bakal ebong aja lah. Ya. Iya, ganteng akan hilang. Tampan akan hilang. Kaya sampai di mana lah kaya itu? Dapat menantu yang kaya tapi tidak pandai mengaji, tak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Tidak pandai salat, tidak ada ketenangan. Itu tugas suami adalah gandeng tangan istri, jauhkan dari api neraka, bawa ke surga. Punya anak nanti juga seperti itu. Jangan menjadikan cari uang ya, tugas utama suami. Tidak. Tidak, bukan hanya itu. Tapi ada tugas yang paling utama. Nanti kalau ada kajian, datang. Nih di Hidayah nih ada kajian, ajak. Ini ajak suaminya kajian. Ya, itu. Ada daurah, hadiri. Ada tafsir Al-Quran, ikut. Ya, Bapak ingatkan menantu anaknya, itu ada kajian. Datangi kajian di Hidayah, itu ada ustaz banyak di situ. Di Pelabuhan juga ada, di Petapahan banyak, apalagi di An-Nahl. Silakan ikuti kajian agar menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita ini. Itu tugas suami. Ini yang kedua. Yang ketiga, pesan saya kepada Mas Adrianto dan kepada semua suami, ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan baik, dengan lemah lembut, kasih sayang. Jangan main hajar, jangan main pukul, jangan main tinju. Ya, Mas Adrianto, hari demi hari Mas Adrianto akan menemukan kekurangan demi kekurangan dari Leni. Paham ini? Sekarang semuanya indah, manis semuanya. Tapi nanti setahun menikah akan ada kekurangan. 2 tahun menikah akan nampak kekurangan. 3 tahun menikah bertambah kekurangan akan kita temukan. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya, bertambahnya usia, apalagi untuk punya anak, itu kekurangan demi kekurangan akan nampak. Nah, sekarang kan semuanya manis saja ini. Nanti kan bisa nggak masak istri? Bisa masak nggak? Bisa. Masak air bisa? Bisa ya. Nanti kan suami mau makan, istri nggak bisa masak. Ini harus bersabar. Jangan sampai nanti pulang ke rumah nggak bisa masak, istri lemparkan magicom, lemparkan kompor gas, ya sepak gasnya kan segala macam. Ini jangan. Tinju pintu ya kan berbahaya. Banyak KDRT terjadi. Di catatan kantor KUA paling banyak perceraian itu terjadi karena KDRT.
Betul, kawan. KDRT. Ya. Itu banyak istri dipukul, dihajar, ya, dan tak ada yang dibunuh. Nauzubillah. Nah, jadi perlakukan istri dengan baik bil ma'ruf. Wanita ini diciptakan dari apa? Tulang rusuk sebelah kiri. Kalau kita keraskan, patah. Kalau kita lembutkan, bengkok dia. Jadi tidak keras, tidak lembut. Ya, ada saatnya kita itu tegas, ada lembut. Ya, yang sampai nanti 5 bulan menikah semuanya baik. Ya, makanya kan ada istilah bulan madu. Tidak ada istilah bulan madu. Madu selamanya. Kalau bulan madu kan hanya berapa bulan manisnya, habis itu pahit lagi. Jadi jangan ada istilah bulan madu. Apa yang benar? Madu selamanya, biar manis terus. Makanya pondok kami namanya An-Nahal, lebah menghasilkan madu, biar manis selamanya. Nah, An-Nahal itu artinya lebah. Nah, jadi menghasilkan madu, al-asal. Nah, biar di situ semuanya manis dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu tujuan dibuatnya nama An-Nahal itu. Jadi nggak ada istilah bulan madu, madu selamanya. Segala kekurangan istri itu dihadapi dengan baik, tegur dengan baik. Menelpon, kalau kawan nelpon ya kan, assalamualaikum, apa kabar, sehat. Ini istri nelpon ya kan, apa? Nelpon lagi. Bapak, mana bapak di sini? Yang sudah tua, romantis sedikit. Apa deh? Apa bu? Itu walaupun istri kita sudah umur 60 tahun. Ya, pacaran dulu enggak? Pacaran? Enggak, yakin? Nah, kalau saya kalau orang pacaran kan, semuanya nelpon apa sayang, apa say, kan itu kan, apa yang, itu kan kata-kata yang keluar ketika pacaran. Tapi setelah menikah, ditelepon nggak mau ngangkat kan, bahkan dengan pengen menolak itu. Nah, kalau dengan kawannya, makanya Nabi mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku ataupun istriku, kata Nabi SAW. Itu adalah pesan saya kepada suami. 3 tadi. Yang pertama, ada lupa deh, karena sudah nggak sabar lagi ya. Ya, 3 pesan kami kepada Mas Adrianto tadi. Ya, yang pertama tadi adalah, nah, apa Pak? Pak? Nggak ada yang minta satu pun ya. Ya, ini pesan saya kepada istri lagi, kepada Mbak Leni. Setelah tadi akad nikah selesai, maka berpindahlah. Orang yang paling wajib ditaati bukan ayah lagi, tapi ini orang. Maka daripada itu, taati suami. Apa kata Nabi? Innama huwa jannatuki au naruki. Suami itu surga bagimu atau neraka bagimu. Apa maksudnya? Kalau sang istri tidak taat sama suami, pelawan umpamanya, nggak penurut, maka suami ini bisa jadi neraka bagi istri. Tapi kalau istri taat, menjaga aib suami, mentaati suami, menghormati suami, tidak membangkang, maka bisa jadi ini adalah jalan istri menuju surga. Karena tinggal jawab, innama huwa jannatuki au naruki. Suami ini surga atau neraka bagi kita. Ya. Maka Nabi mengatakan, lau amurah ayyasjuda ahadan li ahadin la amur antasjuda imra'atan li zawjiha. Antasjuda imra'atun li zawjiha. Kalau boleh aku menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, kata Nabi. Begitu besarnya hak suami. Dek, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Ini uang belanja saya yang megang ya. Iya. Jangan sampai istri mengepalai rumah tangga. Ini tidak benar. Ada uang kasihkan ke istri, ini tidak benar. Ada uang kita yang pegang, kita atur. Itu suami yang bagus. Jangan sampai semua gaji kita kasihkan ke istri. Nanti kalau beli sesuatu, minta uang.
Banyak suami seperti itu sekarang, mengemis kepada istri jadinya. Ini tidak benar. Ini tidak boleh, karena kepala keluarga adalah suami. Dan pesan saya kepada kedua mempelai, ingat, menikah ini bukan menyatukan kalian berdua saja, tapi menyatukan dua keluarga besar. Ya, keluarga dari Mbak Leni dan keluarga dari Mas Adrianto. Harus berkenalan dengan siapa adiknya, siapa keponakannya, siapa cucu-cucunya, siapa bibiknya. Harus tahu itu. Leni juga seperti itu. Nanti diajak pulang kampung, mau. Tinggal di sana, mau. Ya, kenalan sama bibi di sana. Kenalan dari pamannya suami. Kenalan dengan tetangga di samping. Jangan sampai di kamar terus. Ini banyak kejadian semacam ini. Ya, perempuan, ya menantu perempuan di kamar terus nggak keluar-keluar. Ini tidak boleh semacam ini. Dijaga akhlak kita, dijaga tingkah laku kita, taati, hormati itu keluarga dari suami kita. Begitu juga sebaliknya. Ya. Dan juga kepada orang tua, walaupun anak sudah menikah, tetap kita punya kewajiban untuk mengarahkan mereka. Arahkan mereka, tak putus Pak Bu. Tak ada istilahnya putus ketika anak itu sudah menikah, putus kewajiban kita untuk mengarahkan. Ini tidak benar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jemaah sekalian, dan terkhusus kepada kedua mempelai yang menikah hari ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dan memberkahi atas kalian berdua, suami ataupun istri, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kepada kalian anak yang saleh, anak yang salehah, anak yang siap menjadi penghafal Quran, anak yang siap untuk menjadi generasi harapan bangsa, harapan negara, dan pastinya harapan agama kita ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.